Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Dalam pembahasan video kali ini kakak coba akan melanjutkan membahas soal asli ya, TPS pengetahuan kuantitatif. Ini soalnya di tahun 2019. Jadi masih dibilang terbaru ya, karena masih 2 tahun yang lalu lah ini. Nah, untuk soal ini saya lanjutkan nomornya itu nomor 16. Nomor sebelumnya ada di deskripsi video saya ya adik-adik. Silakan dicek. Dan jangan lupa like-nya, komentar, serta subscribe-nya ya. Oke, kakak lanjutkan. Media 7 bilangan. Ya, median 7 bilangan saya ulangi ya. 11, 19, 5, X, 16, 4, dan 22 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Berdasarkan informasi yang diberikan. Oke. Ini kan datanya tidak terurut ya. Karena median itu kan datanya harus terurut dari kecil ke besar. Oke, mungkin saya urutkan dulu. Berarti mulai dari 4 ya. 4, kemudian 5, kemudian kan tengahnya kan X ya, berarti di sinilah. Berarti harusnya di sini 11 ya. Kemudian di sini 16, 19 dan 22. Oke, cocok ya, mediannya adalah X. Sekarang kita cari dulu nilai X-nya. X-nya ini kan pasti berada di antara 11 sama 16. Berarti boleh nggak kira-kira kita coba nilainya 11? Ya boleh ya, boleh-boleh saja kan. Berarti kita ambil dulu begini, X sama dengan 11. Nah sekarang mediannya, rata-ratanya, maaf. Kalau rata-ratanya sekarang kita hitung, yaitu X bar. Oke, saya jumlahkan semuanya ini. Sekarang kalau dijumlah berapa adik-adik? Ayo. Nah, kalau saya jumlah ini semua adik-adik itu sekitar 88 ya. Itu kalau ambil X-nya 11 ya, masukkan ke sini saya jumlahkan semua dapat 88. Nah, kalau 88 ini dibagi dengan 7 karena yang dicari adalah rata-rata, berarti ini sekitar 12,57. Oke. Nah, sekarang ini kan rata-ratanya berarti 11. Saya hapus dulu sedikit di sini. Oke, untuk P-nya kan X, berarti apakah 11? Berarti lebih kecil ya daripada 12. Ini bisa diambil 13, berarti lebih kecil dari 13. Ambil pembulatan. Nah, sekarang saya ambil lagi untuk X-nya adalah 12. Maka rata-ratanya berarti ini tinggal kita tambahkan saja 1 kan. Oke, kalau kita tambahkan 1 berarti jadinya 89. Baru dibagi 7. Saya ulangi, 89 dibagi dengan 7. Maka ini diperoleh ya, 89 bagi 7 itu sekitar 12 ya, 71 atau boleh 72 ya, sebenarnya 71 saja kita ambil. Nah, sekarang apakah 12 ini tentunya pasti lebih besar lagi ya, lebih kecil lagi ya, berarti 12 itu lebih kecil lagi daripada 13. Ini kan ambil juga pembulatannya 13. Nah, sekarang kita ambil lagi untuk X-nya 13. Maka rata-ratanya berapa? Berarti tambahkan lagi 1 ya. Berarti 90 ya dibagi 7. 90 bagi 7. Ayo dibagi. Oke, jadi ini sekitar ya 12,85. Ya, sekitar 12,85. Berarti 13 itu lebih besar lagi ya dari 13. Oh, sama ya. Ini kan ambil pembulatan di. Oke, kalau ambil pembulatan berarti ini sama ya. Oke. Ambil lagi untuk X-nya sama dengan 14. Maka rata-ratanya berapa? Berarti 91. 91 dibagi dengan 7. Oke, dapat berapa? Ayo. Kalau dibagi ini sekitar didapat ya 13. Ini pas ya. Oke, sekarang apakah 14? 14 berarti lebih besar daripada 13.
Nah, dari sini saja itu kita bisa lihat ya bahwa nilai rata-ratanya atau berapapun nilai X ini pasti tidak beraturan. Nah, bisa disimpulkan ya jawabannya delta. Informasi yang diberikan tidak cukup ya. Oke. Paham ya adik-adik? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor 17. Oke. Nomor 17. Jika X lebih besar 2, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. Berarti X-nya kan lebih besar 2. Berarti X-nya apa saja kalau kita listkan? Berarti 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Sampai tak hingga. Nah, sekarang kita uraikan saja ini, kita sederhanakan. Untuk P, berarti 1 dikurang X pangkat 2, X pangkat 4, dibagi dengan 1 kurang X pangkat 2, itu sederhananya menjadi 1 dikurang X kuadrat, ya kita kalikan dengan 1 dikurang X pangkat 2, ini tambah harusnya ya, dibagi dengan 1 kurang X pangkat 2. Ini coret, sisanya 1 ditambah X pangkat 2. Oke, berarti P-nya adalah ini, Q-nya adalah ini. Nah, oke, sekarang perhatikan adik-adik. Untuk X-nya saya ambil paling rendah dulu ya, 3. Kalau saya ambil X-nya 3, di sini Q-nya saja berapa? Q-nya itu kan kalau X-nya 3, 5. Nah, kalau P-nya, ambil X-nya paling rendah 3. 3 pangkat 2, 9. 9 tambah 1, 10. Oke, kita coba lagi yang 4. Kalau Q-nya 4, berarti 4 tambah 2, 6. Sedangkan ini 4, 16, 17. Berarti pasti lebih besar P ya. Berarti P lebih besar daripada Q, jawabannya adalah alfa. Oke, jadi jawabannya alfa ya, nomor 17. Oke, sekarang kita lanjut lagi nomor 18. Oke, nomor 18 ya. Segi 5 A, B, C, D, E terbentuk dari 2 segitiga siku-siku ABC dan BAD. Dengan AD sama dengan 3 dan BC sama dengan 7. Berarti ini sudah diketahui memang di soal ya, di sini 3, di sini 7. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bacanya soal sisi AC, mana dia? Oke, ini. Dan BD berpotongan di titik E. Jika luas segitiga AEB sama dengan 12, berapakah jarak E? Ini ada di jarak E dari AB. Berarti jarak EB dari AB, mana dia itu? Kalau di sini AB luasnya kan 12 ya. Oke. Berarti AB di sini 12. Saya ulangi. Sini 12. Berarti pertanyaannya jarak dari sini ke sini ya. Oke. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. AC sama dengan 14. Oke, kita cek dulu AC dari sini ke sini. Ya, katanya adalah 14. Nah, untuk sebelumnya sebenarnya kita cari tahu dulu luas segitiga AEB itu rumusnya ya. Rumus luas segitiga AEB, saya tulis begini saja, itu menandakan luas ya. AEB, ini simbol-simbol luas. Itu sama dengan setengah dikali AB, ya, dikali dengan E ke AB, ya, atau tinggi ya. Tinggi inilah yang juga yang ditanyakan. Berapakah jarak E dari AB? Ini bisa dibilang tingginya berapa ya. Berarti dikali dengan tinggi. Oke, berarti intinya di sini kita cari AB dulu ya. Kan luasnya kan diketahui ya, AB apa? Luasnya itu kan 12. Berarti 12 itu kan setengah kali AB kali tinggi. Atau 24 sama dengan AB dikali tinggi. Oke. Sambung di sini. Lanjut saja di 1. Kalau AC-nya adalah 14. Berarti gunakan segitiga ya, siku-siku ya. Saya gambarkan segitiganya.
Oke, kalau saya gambarkan segitiganya mungkin coba. Oke, anggap seperti ini segitiganya ya. Ini adalah A, ini C, ini B. Diketahui kan AC-nya 14, kemudian mana lagi dia? BC-nya 7. Berarti gunakan dalil Pitagoras untuk AB. Jadi AB sama dengan akar ya 14 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Hasilnya berapa ini? Kita langsung saja. 14 pangkat 2 itu 256 ya, atau coba saya hitung 14 kali 14 16 61 9 196 ya. 196 kemudian dikurangi 49. 196 dikurangi 49 kurang dapat berapa ini? Ini coret ini 8, ini sisa 16 berarti 7. 7, 4, 1, 1, 4, 7. Akar 147. Itu adalah AB. Nah, berdasarkan dari hasil ini, ya, maka bisa dicari tingginya ya, yaitu kan 24 dibagi dengan AB ya. AB-nya kan akar 147. Itu sama dengan tinggi. Ya, sama dengan kan pasti ada ya nilainya ya. Ya, pasti ada dan berapalah itu. Yang jelas bisa dicari kalau satu saja. Nah, sekarang kita ambil dua saja. Oke, berarti saya gambarkan lagi kalau BD-nya yang mana B ke D. B ke D itu 12. Saya gambarkan lagi segitiganya, coba. Oke, anggap ini seperti segitiganya ya. Berarti di sini 3, di sini B ke D-nya adalah 12. Berarti di sini A, ini B, dan ini adalah D. Berarti cari lagi AB ya. Berarti dengan langkah yang sama ya, AB ya sama dengan akar ya, 12 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti berapa ini? 12 itu 144 ya, dikurangi dengan 9 dikurangi ini dapat 5 135 ya. Berarti akar 135. Nah, sekarang kalau kita cari tingginya juga, yaitu kan dengan menggunakan lagi yang ini, berarti kan 24 dibagi dengan AB ya. AB-nya adalah akar 135, itu adalah tinggi. Maka tingginya ini pasti ada juga ya, kita tidak tahu lah. Pokoknya jelas bisa. Nah, sekarang untuk jawaban 1 dengan 2 itu sama-sama terpisah dan bisa keduanya. Berarti jawabannya ini adalah delta ya. Oke, delta. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Oke, berarti masing-masing bisa dijawab jika diketahui keduanya dan pisah. Oke, kita lanjut sekarang nomor 19. Jangan lupa like-nya ya, komentar dan subscribe-nya ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut adik-adik ya, nomor 19. Pada bangun di atas ya, AE berpotongan dengan BD. AE berpotongan dengan BD. Oke, di titik C. Oke, di sini ya. Berapakah X kurang Y? Oke, di sini berapa besar sudut yang dikurangi ya. Nah, sekarang putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. AB sama dengan BC sama dengan AC. Ya, AB ya, sama dengan BC ini sama juga dengan AC. Oke. Oke. Nah, kalau dia segitiganya ini kan membentuk segitiga apa adik-adik? Oke, segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, maka ketiga sudutnya sama besar. Berarti X-nya ini bisa dicari ya. Oke, atau begini. 1. Maka segitiga jadinya ya, segitiga sama sisi. Maka nilai X-nya adalah 60 derajat. Jadi main logika saja ya. Tidak ada perlu hitungannya. Kalau misalnya di sini 60, berarti di sini 60, ini juga 60. Berarti 60, 60 ya. Nah, sekarang kalau 60 adalah X-nya, maka Y-nya juga bisa diperoleh 60. Nah, sehingga pertanyaannya X kurang Y itu diperoleh ya 60 kurang 60 kan ya 0 derajat. Berarti bisa dicari satu saja cukup. Sekarang yang kedua. Oke, yang kedua berarti saya hapus dulu ini. Oke.
DE sama dengan EC, berarti ini sama dengan EC, berarti ini sama juga dengan DC. Oke. Berarti segitiganya apa? Segitiganya segitiga sama kaki lagi ya. Maaf, segitiga sama sisi. Segitiga ya. Segitiga sama sisi lagi. Nah, kalau segitiga sama sisi, berarti Y-nya itu berapa? Y-nya adalah 60 derajat. Nah, kalau 60 derajat di sini kan 60 juga ya. Oke, 60. Berarti untuk X-nya kita belum tahu ya. Di sini juga kan belum tahu. Ya, meskipun besar seluruhnya kan adalah 180. Berarti bisa dihitung itu X ditambah dengan berapa di sini ya. Kita tidak tahu, mungkin anggaplah P derajat, berarti X ditambah P itu harus 120. Tapi kan X yang ditanyakan. Oke, untuk yang di sini kan berarti 2 tidak bisa ya. Oke, berarti jawabannya kalau satu saja, berarti jawabannya adalah alfa ya. Pernyataan satu saja cukup. Oke, paham ya? Pernyataan 2 kan tidak cukup ya. Nah, untuk soal nomor 19 jawabannya adalah alfa. Kita lanjut, mungkin adalah soal terakhir di pembahasan kita ini, nomor 20 ya. Oke, saya bacakan nomor 20. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih besar Y? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat ya, sama dengan 4 kali X kurang Y. Oke, yang kedua, 2X sama dengan ya 2Y ditambah 6. Oke, sekarang kita cek dulu yang 1. Oke, bagaimana caranya? X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat itu ternyata adik-adik ya, X dikurang Y dan pangkat 2. Nah, ini penjabarannya ini ternyata ya. Oke, sama dengan 4 dalam kurung X kurang Y. Nah, penjabarannya lagi ini ya, karena dia pangkat 2, berarti kan 2 kali ya, X kurang Y, dikali lagi dengan X kurang Y. Oke, sama dengan 4X kurang Y. Berarti 1 coret ya, atau bisa dihitung X kurang Y-nya adalah 4. Nah, sekarang, apakah X-nya lebih besar dari Y? Oke. Nah, kalau kita lihat ini, pernyataan 1 tidak mungkin X-nya sama dengan Y kan? Oke, pasti X-nya ini kalau dihitung ya, X-nya itu kan 4 ditambah Y. Berarti pasti X-nya lebih besar ya, karena ditambah lagi. Oke, paham ya? Berarti 1 cukup. Oke, sekarang yang kedua. Oke, kita coba yang kedua. 2X ya, sama dengan 2Y dikurangi 6. Berarti saya pindahkan ya, 2. Oke, X dikurang 2Y sama dengan minus 6. Saya keduanya bagi 3, berarti X kurang Y sama dengan minus 3. Atau X-nya sama dengan ya, Y dikurangi 3. Atau bisa juga X ditambah 3 itu sama dengan Y. Berarti X-nya ini kecil ya. Oke, kalau X-nya kecil daripada si Y. Oke, jadi begini adik-adik. Untuk yang bagian kedua ini kan memang X-nya kan kurang dari. Oke, jadi tadi di sini ya X tambah 3 kan sama dengan Y. Otomatis memang X-nya kan lebih kecil daripada Y ya. Bisa saja X-nya ini lebih besar Y. Atau bisa saja mungkin X-nya kurang dari Y. Yang ini bisa saja bentuknya adalah pecahan ya. Dan menghasilkan minus 3 ya. Kalau kita hitung jadi seperti itu ya dia ya. Bisa saja yang X kurang Y-nya kan memang tidak sama dengan 0 ya. Berarti pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Berarti jawaban yang tepat adalah delta ya. Oke, siapa tahu di sini adalah pecahan ya. Untuk nilai X sama nilai Y-nya. Oke, jadi sampai di sini mungkin pertemuan kita atau pembahasan video kita kali ini. Yang membahas soal asli UTBK di tahun 2019. Oke. Nah, sekarang adik-adik untuk soal-soal
variasinya ya ditunggu ya adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami di channel saya dalam membahas soal-soal TPS kuantitatif. Kakak akhiri sekali lagi jangan lupa subscribe-nya ya. Kakak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.